Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Ziwahini, spesialis kedokteran jiwa dalam acara Sehat Bersama Asyifa. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi bahagia dan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Amin. Untuk kali ini kami ingin membahas tentang depresi pasca stroke. Ya, ini mungkin yang sudah video saya yang keempat ya. Yang pertama, sehat mental di masa pandemi. Yang kedua, manajemen stres agar dapat bermanfaat. Ini yang keempat, depresi pasca stroke ya. Kita ketahui bahwa stroke itu merupakan penyakit kronis ya, penyakit kronis di mana datangnya itu mendadak dan 75% itu menimbulkan gejala sisa. Ya, jadi dari penelitian tuh 10% itu sembuh dalam waktu singkat. Mungkin itu yang TIA ya, yang 15% itu langsung meninggal, yang 75% itu sembuh tapi perlu perawatan yang khusus dengan menimbulkan gejala sisa. Kita ketahui orang yang stroke itu gejala sisanya lumayan ya. Yang pertama, gejala sisa gangguan motorik, artinya yang biasanya bisa berjalan kemana-mana tidak bisa berjalan ya, terganggu mobilitasnya, tidak bisa bergerak. Bagaimana rasanya ya orang yang biasanya kesana kemari, ternyata dia harus duduk diam, tidak bisa bergerak, kadang ada yang bangun pun susah ya. Itu merupakan suatu stresor yang sangat luar biasa bagi penderita stroke. Yang kedua, gangguan komunikasi ya, karena terserang sarafnya bagian komunikasi, artinya dia tidak bisa bicara ya, ngomongnya aja susah gitu, kadang mau minta ini itu gitu, keluarga nggak paham ya, padahal kita misalnya kita mau minta minum atau minta sesuatu, ngomongnya nggak jelas itu kan, artinya keluarga juga susah untuk memahaminya, artinya terjadi miskomunikasi. Nah, itu menimbulkan daya atau depresi bagi penderitanya tuh. Yang ketiga juga kendala sosial, artinya dia tidak bisa melakukan kegiatan yang setiap harinya gimana, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang setiap harinya mungkin bisa pertemuan, bisa mengadakan misalnya seorang guru bisa mengajar, sekarang tidak bisa mengajar. Itu hal-hal tersebut itu merupakan stresor atau merupakan masalah yang berat bagi penderita pasien stroke ya. Yang selanjutnya adanya beban ekonomi juga ya. Kita tahu bahwa stroke ini adalah penyakit kronis, artinya pengobatannya perlu jangka panjang, tentu saja juga memerlukan biaya yang juga lumayan banyak juga ya, untuk biaya berobat, untuk biaya perawatan, untuk biaya fisioterapi, dan juga untuk pemeriksaan lainnya, butuh babysitter khusus atau yang merawat khusus, itu semuanya memerlukan biaya. Dari berbagai faktor tersebut itu merupakan suatu stresor yang berat. Nah, seorang yang menderita stroke itu dari penelitian itu 5-63% itu mengalami depresi ya. Untuk manifestasinya mungkin agak susah ya, untuk mendiagnosa menegakkan ini depresi apa enggak, karena memang gangguan komunikasi, mengungkapkan perasaan juga susah. Nah, yang kapan sih kita harus berpikir kalau ini mengalami depresi begitu ya? Yang pertama, dilihat dari perkembangannya ya. Ini kok di terapi kok enggak ada perbaikan. Biasanya kalau orang stroke yang mengalami depresi itu ya, dia malas minum obat, kadang juga menolak sama sekali, tidak mau minum obat, atau bahkan pasrah, wis aku lebih baik mati aja lah, karena seperti ini penderitaannya seperti itu. Jadi kebetulan kemarin saya juga tesisnya tentang depresi pasca stroke ya, jadi agak sedikit mendalami itu tentang depresi pasca stroke ya. Semakin lama orang menderita stroke akan semakin depresi, tetapi ada juga yang semakin baik, artinya dia sudah adaptasi, sudah bisa menerima kondisi gitu.
Karena apa? Karena dalam menerima suatu musibah atau dalam menerima suatu masalah, seseorang itu memang mengalami beberapa tahap agar dia bisa accept atau bisa menerima kondisi. Tidak semua orang bisa langsung menerima kondisinya. Misalnya dia seorang direktur perusahaan ya aktivitasnya tinggi, income-nya juga besar, powernya juga besar. Setelah terkena stroke, artinya kan itu semuanya akan berubah dengan drastis ya. Perubahan yang sangat mendadak, yang sangat drastis itu akan berpengaruh terhadap psikologisnya ya. Saya ulangi lagi, untuk tanda-tanda depresinya, yang pertama tidak ada perkembangan. Artinya pasien kita lihat tuh ogah-ogahan, suruh terapi males ya, minum obat males, makan juga males gitu. Artinya sebenarnya kalau tanpa depresi itu akan lebih cepat untuk pemulihannya, jadi akan lebih cepat membaik, akan lebih cepat remisinya ya. Kalau dia tidak depresi berarti kan dia ada semangat untuk pulih ya. Kalau depresi dia males ya, itu akibatnya apa? Akibatnya kan pengobatannya semakin lama, akan semakin panjang, biaya juga semakin banyak, kualitas juga semakin menurun otomatis ya. Jadi kesimpulannya bahwa depresi pasca stroke itu umum terjadi. Ini adalah komplikasi yang banyak terjadi pada pasien pasca stroke mengalami depresi. Nah, kalau depresi pasca stroke ini tidak kita tangani, tidak diobati, ya akhirnya akan berimbas. Berimbasnya kemana ya? Stroke-nya sendiri tidak sembuh-sembuh. Terus kemudian kualitas hidupnya juga menurun, ya seperti itu. Biaya juga semakin banyak. Dan juga pasiennya sendiri juga merasa kalau sudah berat putus asanya ya. Nah, itu makanya harus diterapi dengan apa? Ya, terapinya dengan obat maupun dengan psikoterapi. Dengan harapan pasien depresi pasca stroke dia akan kembali semangat untuk mengikuti terapi, baik dari dokter sarafnya untuk mengobati stroke-nya maupun untuk mengobati depresinya. Jadi memang di sini terapinya nanti kolaborasi atau dua-duanya diobati, stroke-nya diobati, kemudian depresinya diobati, dengan harapan pengobatan yang komprehensif ini akan memberikan hasil yang lebih baik, yang lebih optimal, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Next time mungkin saya ingin menyampaikan topik terapi dalam psikiatri. Artinya orang kalau datang ke psikiatri itu dikapake ya, seperti itu, atau dikasih apa sih gitu. Jadi nanti next berikutnya topiknya seperti itu. Mungkin barangkali ada yang pengen tahu bisa mengikuti selanjutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, bisa dibagikan atau di-share ke teman-teman lain ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.